Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Masih ingat dong katabolisme kemarin tentang apa? Ya, katabolisme itu adalah proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan akan menghasilkan energi. Nah, reaksi yang pertama adalah glikolisis. Gliko dari kata glukosa, lisis berarti dari kata perombakan. Nah, berarti di sini di proses glikolisis ini terjadi proses perombakan, di mana proses ini mengubah senyawa glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang mempunyai 3 atom C. Tempat berlangsungnya proses glikolisis ini adalah di sitosol atau sitoplasma sel, yaitu cairan yang ada pada sel ya. Nah, untuk hasilnya pada proses glikolisis terdiri atas 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Nah, pada glikolisis ini terdapat beberapa enzim yang membantu dalam proses perombakan glikolisis ataupun glukosa menjadi asam pirufat. Nah, di sini ada beberapa enzimnya ya. Ini adalah untuk penambahan informasi terkait enzim-enzim yang berperan dalam pengubahan itu sendiri. Tidak perlu dihafalkan, tapi setidaknya kalian perlu tahu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang reaksi glikolisis ya. Proses glikolisis ini membutuhkan substrat berupa glukosa atau C6H12O6, di mana di situ terlihat ya bahwa rantai karbon pada glukosa tersusun atas 6 rantai C atau 6 rantai karbon. Nah, di sini pada tahapan pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada perubahan senyawa ini dibutuhkan adanya ATP dengan enzim yang bekerja adalah heksokinase atau glukokinase. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim fosfoheksoisomerase. Nah, fruktosa 6-fosfat ini selanjutnya akan berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan membutuhkan satu senyawa ATP. Jadi ATP ini 1P-nya akan ditambahkan pada gugus fruktosa 1,6-difosfat ya. Ada gambaran ya secara kimia. Nah, dari hasil kebutuhan ATP di sini pada tahapan nomor 1 dan nomor 3, ATP yang sudah digunakan akan menghasilkan senyawa yaitu ADP atau adenosin difosfat. Kenapa di atau 2 fosfatnya? Karena 1 fosfatnya, kalau kalian perhatikan di sini, fosfatnya akan ditambahkan pada molekul-molekul yang menjadi hasil proses pemecahannya. Ya. Seperti itu. Nah, ATP yang dibutuhkan di sini pada perubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6-difosfat berarti dinamakan sebagai reaksi energonik. Artinya apa? Pada reaksi ini dibutuhkannya energi dalam proses perombakan. Seperti itu ya. Selanjutnya, fruktosa 1,6-difosfat akan dipecah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat atau nama lainnya PGAL ya, fosfogliseraldehid. Ini harusnya ada 2. Karena ada 2, di sini akan dihasilkan 2 NADH. Kenapa 2? Karena ingat, fruktosa 1,6-difosfat akan dipecah atau diubah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat ya. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini akan dipecah menjadi 1,3 difosfogliserat
ya. Jadi ada penambahan fosfat pada bagian gliseraldehidnya menjadi 1,3 gliserat. Perubahan ini terjadi atau menghasilkan senyawa NADH. Karena terjadi di dua tempat, maka NADH-nya sebanyak 2. Ya. Selanjutnya, 1,3 difosfogliserat akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, pada perubahan ini akan dihasilkan sebanyak 2 ATP. 2 itu dari mana? Karena ada perombakan 2 substrat ya. 1,3 difosfogliseratnya ada 2 dan 3 fosfogliseratnya juga ada 2. Makanya ATP-nya jumlahnya 2. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat dengan hasil samping berupa ATP. Ada 2 ATP ya. Dan 2 asam pirufat. Di sini berarti hasil dari proses glikolisis adalah 2 NADH, 2 ATP, ditambah 2 ATP. Berarti ada 2 NADH, 4 ATP, dan 2 asam pirufat. Harus diingat bahwasanya reaksi yang pertama ini adalah reaksi endergonik. Dia membutuhkan ATP. Karena dia membutuhkan ATP, maka harus ada pengembalian jumlah ATP yang dibutuhkan. Jumlah ATP ini akan mengurangi hasil dari ATP pada reaksi di bawah ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Pada hasil di bawah ini adalah hasil dari reaksi eksergonik. Artinya, perubahan gliseraldehid 3-fosfat atau fosfogliserat atau PGAL menjadi asam pirufat menghasilkan ATP atau energi. Itu yang dinamakan sebagai reaksi eksergonik. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau DO. Jadi DO ini adalah sebelum masuk daur Krebs, pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A atau disingkat asetil CoA melalui reaksi transisi dalam matriks. Transisi itu berarti reaksi perpindahan ya, untuk berpindah dari sitosol atau sitoplasma, proses awal terjadinya glikolisis, ke dalam mitokondria. Nah, di sini kita tahu bahwasanya hasil dari glikolisis adalah asam pirufat ya. Berarti ada 2 asam pirufat yang akan diubah menjadi asetil CoA. Ya, ada 2 asam pirufat. Di sini 2 asam pirufat ini ketika melalui proses perpindahan melalui membran ataupun matriks mitokondria, dia akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Karena asam piruvatnya ada 2, maka di sini ada 2 CO2. Selanjutnya akan terjadi penambahan NAD plus menjadi NADH. NAD plusnya ini adalah suatu senyawa koenzim yang ada di dalam mitokondria. Berarti ada 2 NADH. Selanjutnya akan ada terjadi penambahan koenzim A pada gugus asetil ya. Asetil. Karena di sini kenapa dikatakan asetil? Kalau pirufat kan C-nya ada 3, sedangkan di sini C-nya sudah tinggal 2, sehingga koenzim A-nya akan berikatan pada salah satu rantai karbon menjadi asetil koenzim A. Jumlahnya berapa? Jumlahnya juga 2. Sehingga pada tahap DO dihasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH.
Selanjutnya adalah daur Krebs atau siklus Krebs ya. Nah, di sini hasil dari DO atau dekarboksilasi oksidatif berupa asetil-CoA akan dipecah lagi, akan terjadi pembongkaran pada proses daur Krebs. Tempat berlangsungnya di mana? Di matriks mitokondria, sama seperti pada dekarboksilasi oksidatif ya. Hasil akhir dari daur Krebs adalah 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, 2 molekul ATP, dan 4 molekul CO2. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses daur Krebs atau siklus Krebs. Yang kalian lihat ini adalah gabungan ya antara dekarboksilasi oksidatif yang bagian atas ini dan yang bawah siklus Krebs atau daur Krebs. Yang namanya siklus berarti dia akan berputar. Nah, di sini kalau kalian lihat asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini menjadi bahan atau substrat awal dari proses daur Krebs. Akan dipecah asetil-CoA-nya, koenzim A-nya akan lepas. Nah, di sini ada perubahan asetil-CoA menjadi karena ada penambahan hidrogen menjadi sitrat. Sitrat menjadi isositrat. Isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Pada perubahan isositrat ke alfa ketoglutarat akan dihasilkan hasil samping berupa CO2 dan NADH. Selanjutnya dari alfa ketoglutarat ke suksinil-CoA juga akan dihasilkan CO2 dan NADH. Dari suksinil-CoA ke suksinat akan dihasilkan ATP ya, dan dibutuhkan air dalam proses perubahannya. Dari suksinat ke fumarat akan dihasilkan FADH. Dari fumarat ke malat membutuhkan senyawa air atau H2O. Dan yang terakhir dari malat menjadi oksaloasetat akan menghasilkan NADH. Kalau kalian lihat di sini hasilnya kan masing-masing NADH-nya baru 1. Kemudian di sini juga 1, 2 ya. Di sini NADH-nya 1. Berarti kan ada 3 NADH. Kalian harus ingat bahwasanya asam pirufat itu akan menghasilkan 2 asetil-CoA karena jumlah asam pirufatnya juga 2. Berarti NADH di sini yang jumlahnya 3 kita hasilkan 6 ya karena dikali 2. 3 kali 2, 6. Kemudian CO2-nya, CO2 ini ada 2, dikalikan 2 berarti ada 4 CO2. Kemudian ATP-nya dikalikan 2 berarti ada 2 ATP. Dan FADH2-nya ada dikalikan 2 berarti 2 FADH. Sehingga hasil utamanya ingat ada 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP, dan 4 molekul CO2. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang transport elektron atau tahapan terakhir dalam reaksi katabolisme ya. Nah, reaksi pada transport elektron ini adalah suatu reaksi perubahan dari NADH dan FADH2 yang mana NADH dan FADH2 ini masih mempunyai energi yang harus diubah menjadi ATP. Pada transport elektron ini dibutuhkan suatu koenzim yaitu koenzim NAD+ dan FADH yang mana koenzim ini sudah ada di dalam mitokondria, kemudian koenzim Qi dan sitokrom. Prosesnya dimulai dari pemecahan FADH2 ataupun NADH2 ya, yang bagian ini. Jadi NADH2 atau FADH2 bisa berada di sini, kemudian dia dipecah. Nah, pemecahan ini akan menghasilkan senyawa H+. Senyawa H+ ini menjadi senyawa elektron yang akan terus menuruni sistem transport ya, dari pemecahan, kemudian masuk ke koenzim Qi, kemudian ke sitokrom B, sitokrom C,
sampai ke sitokrom A. Nah, proses oksidasi ini akan ditangkap, elektron-elektron ini akan ditangkap oleh H2O ya. Jadi penerima elektron terakhir dia adalah oksigen. Tujuannya untuk menjadi H2O atau air. Ingat, penerima elektron terakhir dalam transport elektron adalah O2 atau oksigen. Satu molekul NADH sama dengan satu molekul NADH ya Allah, jelek banget ya tulisannya ya. Satu molekul NADH itu sama dengan 3 ATP. ATP ya. Sedangkan untuk yang FADH dia itu setara dengan 2 ATP ya. Jadi kalau kita hitung jumlah NADH dari keseluruhan proses melalui tahapan glikolisis sampai siklus Krebs adalah 10 NADH dan 2 FADH. Kalau dikalikan 3 berarti ada 30 ATP dari NADH yang diproses dan ada 4 ATP dari proses FADH. Di situ ada jumlahnya berarti berapa? Ada 34. Nah, dari 34 ini kita tambahkan lagi beberapa ATP yang sudah ditumpulkan pada tahapan sebelumnya. Ada tahapan yang pertama penghasilan ATP adalah tahapan yang glikolisis ya. Kita tambahkan 2 tahapan pada glikolisis. Selanjutnya ada tahapan lagi pada tahapan apa? Setelah glikolisis ada siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs hasilnya berapa? Hasilnya juga 2. Kita tambahkan seluruh ATP-nya. 30 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Berarti totalnya berapa? Ada 38 ATP. Ya, begitu. Jadi pada transport elektron ini nantinya setelah perubahan ATP dan NADH, perubahan FADH dan NADH menjadi 32 sampai 34 ATP, kemudian dijumlah semua total menjadi 38. 38 ATP ini terjadi pada organisme yang prokariot. Prokariot itu 38. Kenapa 38? Karena ingat, organisme prokariot dia tidak memiliki organel-organel yang ada di dalamnya. Otomatis dia nggak punya mitokondria. Sehingga dia tidak membutuhkan proses perpindahan menuju jembatan masuk ke mitokondria. Sehingga dia full 38. Sedangkan pada eukariot ada suatu proses perpindahan energi yang harus dilewati dari sitoplasma ke mitokondria sehingga jumlah ATP pada eukariot sebanyak 36 ATP. Begitu ya perbedaannya ya. Kenapa ada jumlah 38, ada jumlah 36 karena masing-masing organismenya dia berbeda.